Pendidikan ialah komponen penting dari hidup manusia. Melalui pendidikan, bakat dan kemampuan seseorang akan dikembangkan dan diasah. Pendidikan ialah suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama dalam pendidikan ialah input, yang meliputi siswa dan guru selaku pendidik. Bagian kedua yakni proses yang dipengaruhi oleh lingkungan dan media pembelajaran. Dan bagian ketiga ialah hasil, yakni efek hubungan antara guru dan siswa, di mana proses menjadi pendukungnya. Bangsa Indonesia dituntut untuk menghasilkan generasi yang berkarakter, tangguh, dan cerdas melalui pendidikan, guna meningkatkan kualitas SDM. Setiap individu memerlukan pendidikan dalam hidupnya. Pendidikan ialah suatu usaha untuk membantu individu mewujudkan potensi diri dengan proses belajar mengajar atau metode lainnya yang diterima oleh masyarakat. Pembelajaran akan berjalan lebih efisien dan efektif jika siswa memiliki ketertarikan dalam mata pelajaran yang dipelajari. Peran guru ialah membangkitkan minat siswa untuk belajar. Pendidik harus benar-benar mampu menguasai semua keahlian yang berkaitan dengan pengajaran. Keahlian dan penguasaan pendidik sangat berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Karena tanpa adanya guru yang menguasai keterampilannya, siswa akan mudah bosan dan tidak tertarik untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar, dikarenakan tidak adanya suasana yang menarik dan menyenangkan. Proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan. Seorang guru sebaiknya melakukan inovasi dalam proses belajar mengajar serta memfasilitasi siswa agar mudah menyerap bahan pelajaran dan tujuan belajar itu juga tercapai maksimal. Menurut Hartono 2013, baiknya guru melakukan persiapan pembelajaran yang mengacu pada tujuan, materi, dan karakteristik siswa, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di SD Negeri Pusaka Jaya Utara 1 terasa kurang menyenangkan dan menarik. Akibatnya menurunkan minat belajar peserta didik. Berkaitan dengan masalah di atas, sudah sewajarnya bagi guru untuk melakukan inovasi guna menumbuhkan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan aktif. Di antara poin yang perlu dihadirkan ialah pentingnya menghadirkan ice breaking sebagai stimulus guna menarik perhatian peserta didik saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Ice breaking itu sendiri ialah aktivitas yang bertujuan untuk menanamkan motivasi atau minat siswa serta lingkungan belajar yang dinamis, bersemangat, dan antusias, sehingga akan melahirkan suasana belajar yang menyenangkan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan riset yang berjudul Pengaruh Ice Breaking terhadap hasil belajar peserta didik kelas 2 di SD Negeri Pusaka Jaya Utara 1, Kabupaten Karawang. Metode penelitian. Dalam riset yang dilaksanakan di SDN Pusaka Jaya Utara 1, penulis gunakan riset kuantitatif. Dalam riset ini terdapat satu peubah bebas, yakni pengaruh ice breaking, dan satu peubah terkait yakni hasil belajar peserta didik. Sampel merupakan bagian jumlah dan karakteristik dari populasi. Sampel riset yang peneliti ambil yakni sepopulasi siswa kelas 2 SDN Pusaka Jaya Utara 1 sebanyak 21 siswa. Berdasarkan data hasil riset, hasil belajar peserta didik dan ditentukan dengan menggunakan skor present dan post test. Hasil present test dikumpulkan sebelum penerapan ice breaking. Sementara itu, hasil post test didapat sesudah dilakukan ice breaking. Hasil test dan post test disajikan dalam tabel 1. Selanjutnya, menurut Kotip 2012 169 sampai 170 dalam jurnal Irdam Idrus dan Sri Irawati 2019. Hasil belajar tidak hanya terbatas pada tes atau ujian saja, tetapi sangat luas. Hasil belajar dapat dilihat dari A. Perubahan perilaku anak, B. Perubahan pola pikir anak, C. Membangun konsep baru. Keberhasilan belajar siswa dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: faktor materi, lingkungan, instrumen, kurikulum, pengajar atau guru, model dan metode pengajaran. Untuk memperoleh hasil belajar yang efektif dan baik, faktor instrumental dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan materi dan subjek belajar. Pengujian persyaratan analisis. Uji asumsi klasik. Pelajaran analisis data untuk menguji hipotesis dilakukan dengan cara pemeriksaan atau pengujian terhadap data yang diperoleh. Sebelum uji hipotesis, akan dilakukan uji normalitas.
linearitas, serta homogenitas lebih dulu. Uji normalitas dalam riset ini memakai normalitas teks Kolmorov, Smimov, dan bantuan software atau SPSS versi 26 for UOS dalam jurnal Putri Alif et al. ND. Pengujian normalitas data dilakukan terhadap data perubahan pengaruh IC breaking X dan perubahan hasil belajar siswa Y, di mana persyaratan data dianggap normal apabila P 0,05 pada uji normalitas Kolmogorov-Smimov. Hasil analisis uji normalitas data perubahan pengaruh IC breaking X dan hasil belajar siswa Y disajikan pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel kedua, bisa diketahui bahwasanya hasil normalitas terhadap kedua perubahan memperoleh nilai 0,200 untuk mengubah pengaruh IC breaking X dan 0,200 untuk mengubah hasil belajar siswa Y. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai normalitas dengan HYMP SIG 2 Thailand kurang dari 0,5 akibat bisa dikatakan bahwasanya pengubahan pengaruh IC breaking dan pengubahan hasil belajar siswa mengaruhi seberan normal. Uji linearitas dilakukan dengan uji komparemean memakai bantuan software SPPSS versi 26 for UOS. Dua perubahan dapat dikatakan memiliki hubungan linier jika signifikasinya linearity kurang dari 0,05. Hasil uji linearitas menunjukkan nilai sig linearity 0,813 kurang dari 0,05 dan nilai sig definition from linearity 0,963 lebih dari 0,05. Oleh karenanya bisa diartikan bahwasanya ada hubungan linear secara signifikan antara pengubahan pengaruh IC breaking X dengan hasil belajar siswa Y merupakan data linear. Uji homogenitas berdasarkan hasil uji homogenitas menggunakan bantuan software SPPS versi 26 for OOS. Nilai sig 0,247 lebih dari A 0,05 menunjukkan pengubahan pengaruh IC breaking dan hasil belajar ialah homogeni. Uji hipotesis pengaruh IC breaking terhadap hasil belajar peserta didik ditentukan melalui uji hipotesis, yaitu dengan uji T-Pirate Sample Test. Hasil uji KKM sekolah pada materi bangun datar ialah 70. Dengan demikian, berdasarkan data terkumpul dapat disimpulkan bahwasannya siswa mengalami peningkatan yang melebihi batas KKM antara siklus 1. Berdasarkan tabel 5, diperoleh nilai signifikasi 2 Thailand pengaruh IC breaking hasil belajar siswa sebesar 0,000 kurang dari sama dengan 0,05. Maka terima H dan tolak HU. Dengan demikian bisa ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat pengaruh IC breaking terhadap hasil belajar siswa pada pembelajaran tematik kelas 2 SDN Pusaka Jaya Utara 1 Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang tahun 2022. Dalam riset ini, data hasil belajar subtema bangunan datar dinilai menggunakan tes sehingga terlihat adanya peningkatan dari data dan 2. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Riset yang sudah dilaksanakan terhadap siswa kelas 2 SDN Pusaka Jaya Utara 1 Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa dengan guru membawa inovasi baru seperti S-Breaking bisa meningkatkan hasil belajar
Ini terlihat dengan rata skor pretest 65 dan post-test 76. Dari rata skor itu terlihat bahwasanya hasil post-test meningkat sebesar 11. Ini memperlihatkan setelah menggunakan ice breaking dalam pembelajaran, hasil belajar peserta didik menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan skor post-test melebihi skor pretest. Pemberian ice breaking dengan siswa memilih berjabat tangan, memeluk guru, tos, dan mengisyaratkan dengan emoticon love pada awal pembelajaran yang ditambah dengan menyanyikan lagu Cica-Cica di Dinding atau Badanku Ada 5 yang huruf vokalnya diganti dengan A, I, U, E, O, membuat semua siswa bersemangat. Di luar dari penggunaan lagu ketika ice breaking, menggunakan lagu ice breaking dengan sesuai dengan materi pembelajaran membantu siswa merasa lebih bahagia, sekaligus memberi pemahaman lebih terhadap materi yang sedang ia pelajari. Said 2017 mengatakan dalam Jurnal Pendidikan Matematika dan Warti 2016 bahwa dalam kegiatan belajar mengajar yang menganut pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sehingga guru tidak dapat melepas diri dari media pembelajaran. PP. Pemahaman merupakan ilmu dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik, karena dengan pemahaman konsep peserta didik dapat mengolah materi yang diberikan berdasarkan pengalaman belajar yang di dalamnya terjadi proses penyerapan dan pemahaman serta menerima suatu gagasan sehingga pembelajaran lebih bermakna. Sabit et al. 2020, Mama 2019. Oleh karenanya, bisa disimpulkan bahwasanya penggunaan ice breaking dalam proses belajar mengajar bisa menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan, supaya siswa memiliki ketertarikan serta menumbuhkan rasa ingin tahu untuk mempelajari materi yang tengah berlangsung. Penggunaan ice breaking terhadap siswa bisa memusatkan perhatian secara penuh selama proses belajar mengajar, yang mana outputnya bisa meningkatkan hasil belajar. Arimbawa et al. 2017-4 mengemukakan bahwasanya ice breaking bisa membuat proses belajar mengajar makin bermakna. Bermakna dalam konteks ini ialah terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan serta kondusif yang menumbuhkan rasa nyaman bagi peserta didik saat mereka belajar. Dengan harapan, rasa nyaman ini bisa memperkuat fokus dan konsentrasi siswa selama proses pembelajaran. Akibatnya, menciptakan hasil belajar yang lebih baik. Al-Arifin dan Astuti 2017-74 dalam jurnal Deswanti et al. 2020 yang menyebutkan bahwasanya tujuan ice breaking ialah untuk membuat cair suasana belajar supaya siswa bisa meningkatkan konsentrasi. Semakin siswa fokus belajar, makin maksimal hasil belajarnya. Penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Marzaftiva dan Agustina 2021 dalam Jurnal Dasar dan Harianja 2022, beliau meneliti beberapa artikel jurnal yang di dalamnya mengandung unsur implementasi dan manfaat diterapkannya ice breaking. Dalam penelitiannya, beliau memperoleh hasil bahwa penerapan ice breaking dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa, daya serap siswa, minat belajar siswa, serta hasil belajar yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Maka dapat dikatakan bahwa ice breaking memang mempunyai pengaruh yang baik dan signifikan terhadap proses pembelajaran. Berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya penggunaan ice breaking dalam kegiatan belajar mengajar di SDN Pusaka Jaya Utara 1, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, sangat mempengaruhi hasil belajar siswa. Ini terlihat dari nilai rata post-test yang sudah meningkat lebih baik daripada nilai rata pretest. Selain itu, keberadaan ice breaking menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan di dalam kelas, mendorong siswa untuk lebih terlibat, kreatif, memiliki ketertarikan untuk belajar, dan fokus dalam menyimak materi pelajaran. Oleh karena itu, terdapat pengaruh ice breaking terhadap hasil belajar peserta didik kelas 2 di SD Negeri Pusaka Jaya Utara 1, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, semester genap tahun pelajaran 2021-2022.
Selain itu, keberadaan ice breaking dan dalam menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan di dalam kelas, mendorong siswa lebih terlibat kreatif, memiliki ketertarikan untuk belajar dan fokus dalam menyimak materi pelajaran. Lalu